Najwa Utami, NIM K75200055 dari kelas PAPB 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kantor virtual. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem kantor virtual, yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, pada materi pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Nah, jadi kantor virtual ini merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi dimanapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kantor virtual. Kantor virtual timbul sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya atau cost reduction, yang salah satunya adalah pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Sebuah kantor virtual dapat memberikan penghematan yang signifikan dan fleksibilitas dibanding dengan menyewa ruang kantor tradisional. Kantor virtual merupakan implementasi dari upaya otomasi perkantoran atau office automation, yang bertujuan membantu pemilik atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Keberadaan kantor virtual, seorang pemilik atau karyawan perusahaan dapat datang ke kantor secara cepat, yang sebetulnya kedatangan dan kepergian tersebut berlangsung secara virtual yang tidak secara fisik datang dan hadir di lingkungan kantor. Selanjutnya ada infrastruktur. Mewujudkan suatu kantor virtual berarti mempersiapkan infrastruktur otomasi perkantoran, melakukan definisi ulang atau redefine proses kerja kantor, serta mempersiapkan kondisi karyawan untuk bekerja melalui konsep kantor virtual. Infrastruktur yang pertama yaitu aplikasi perkantoran, meliputi pengolah kata, pengolah tabel, pengolah slide, presentasi. Yang kedua ada aplikasi komunikasi, termasuk email, messaging, voice email, telepon, fax, address book, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aplikasi kolaborasi yang berisi aplikasi manajemen proyek, kalender elektronik, forum diskusi, aplikasi konferensi, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya ada layanan kantor virtual. Yang pertama ada layanan komunikasi. Layanan komunikasi meliputi responsif jarak jauh. Sebuah tim pekerja kantor virtual bekerja menggunakan teknologi telepon integrasi dengan perangkat lunak komputer untuk menggantikan resepsionis tradisional. Selanjutnya ada asisten virtual. Sebuah asisten virtual seringkali merupakan sekretaris bagi yang bekerja di rumah, yang jarang bertemu atau bertatap muka dengan klien. Kemudian ada layanan jawab atau call center, beroperasi dari lokasi terpusat untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon. Layanan telepon kantor virtual menjembatani kesenjangan antara Anda dan klien. Dan yang terakhir ada gedung kantor virtual. Kantor virtual memberi Anda untuk memiliki kantor nyata di kota pilihan Anda, agar dapat digunakan untuk bertatap muka, rapat, pertemuan dengan karyawan lain atau relasi. Kemudian ada layanan ruang kantor virtual. Layanan ruang kantor virtual meliputi alamat profesional, sebuah bangunan bergengsi untuk digunakan sebagai alamat bisnis. Yang kedua ada alamat surat. Alamat profesional dapat digunakan untuk menerima pengirim surat tanpa konotasi dari sebuah PO Box. Yang ketiga ada resepsionis. Tenaga resepsionis sebagai wakil untuk menerima dan menandatangani paket atau dokumen. Yang keempat ada business meeting space, penggunaan ruang pertemuan sesuai dengan permintaan per jam, harian, atau mingguan untuk melakukan pertemuan atau rapat. Yang terakhir ada live receptionist virtual. Sebuah layanan menjawab virtual adalah sebuah sistem otomatis dengan resepsionis virtual hidup. Ini jenis layanan dapat dinikmati tanpa membeli peralatan mahal. Nah, materi yang terakhir yaitu ada pengguna umum kantor virtual. Yang pertama pengacara, yang kedua dokter atau terapis, yang ketiga akuntan, yang keempat ada toko online, yang kelima ada jaringan kelompok, yang keenam ada catering, dan masih banyak lagi. Nah, materi tersebut menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Body on the night.